Saat kita duduk bareng di satu majelis, kita akan menyapa. Begitu juga orang akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW apabila selalu mengenal Rasulullah. Cara mengenal Rasulullah diantaranya adalah menghadiri majelis seperti ini. Dengan kita hadir majelis seperti ini, kita tambah kenal Rasulullah, kita dikenal oleh Rasulullah karena di majelis ini majelis zikir dan majelis sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kembali kepada kisah yang sahihah ini, satu malam Rasulullah duduk bersama istrinya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah memandang wajah Rasulullah yang begitu berseri-seri. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ud'uli ya Rasulullah." Maaf. Sayyidatina Aisyah berarti kedudukannya apa di Rasulullah? Sebagai apa? Istri. Istri minta doa kepada siapa? Suami. Ini pendidikan untuk kita. Ya. Bapak-bapak walaupun istrinya tidak minta doa, didoakan ya doakan istri kita dan anak-anak kita. Ini pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ud'uli ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, doakan aku. Spontan Rasulullah gak bisa berkata-kata, yang jelas kesempatan emas yang harganya mahal sekali malam ini kita ambil manfaat pada beliau dan ngambil berkah. Mudah-mudahan tatapan beliau menatap kita semuanya nyambung kepada tatapan beliau kepada gurunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, terus ke atas kepada para masyayikhnya sampai Rasulullah SAW. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Tamu kita yang mulia Al-Habib Hashim bin Abdullah Al-Hamid, beliau dari Mukalla, dari Hadramut, mestinya membawa barokah untuk kita semuanya dan menjadikan Allah tambah banyak menurunkan rahmat di majelis kita ini. Sahibul majelis Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, terus selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad dan seluruh para habaib, para masyayikh, para asatid, yakin bahwa setelah tadi bersama-sama membaca maulid Nabi Muhammad SAW, kalau hijab mata kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat bahwa di tempat ini banjir rahmat Allah.
dengan banjirnya rahmat Allah, doa kita diijabahi oleh Allah. Allah akan memberikan kepada kita semua panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh solehah. Penyakit kita zahir batin disingkirkan oleh Allah. Kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita semua datang ke majelis ini mempunyai harapan, punya cita-cita. Kita pulang dari majelis ini, cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Dan mudah-mudahan barokah majelis ini kita diberi oleh Allah istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi mengawali pembicaraan dengan doa karena yakin doa kita diijabahi oleh Allah. Di antara doa saya tadi, mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Ini doa seperti ini sekarang penting di zaman ini, sebab zaman yang sudah Masya Allah goncangan-goncangan iman begitu dahsyat, tapi kita akan selamat dunia akhirat kalau istiqomah rajin hadir di majelis seperti ini. Iman kita akan semakin kuat. Amin. Para jamaah, saya hanya ingin menjadi satu pancuran saja. Kalau tadi Habib Mahdi mengatakan saya pernah belajar di Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror, betul, tapi saya belajar tidak seperti yang lain. Saya belajar banyak alhamdulillah, tapi saya lebih banyak khidmah kepada beliau. Mudah-mudahan dengan khidmah ini hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semuanya juga dapat manfaat, ilmu manfaat dari beliau. Saya ingin menceritakan satu kejadian yang mudah-mudahan kejadian ini yang diceritakan oleh beliau dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusahhah, mudah-mudahan menjadikan kita imannya semakin kuat. Amin. Tidak mudah terbawa oleh goncangan-goncangan budaya-budaya yang semakin luar biasa di akhir zaman ini. Para hadirin, dalam kitab Mafahim beliau meriwayatkan satu kejadian, riwayat yang sahihah. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketepatan di rumah bersama istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Memang wajah Rasulullah berseri-seri. Mudah-mudahan kita akan melihat wajah yang berseri-seri di dunia lewat mimpi, di akhirat lewat syafaat. Ini ngomong syafaat harusnya kita kenal ya. Kita kalau sering ketemu, kenal apa enggak? Sering ketemu, walaupun tidak kenal nama. Satu saat kita kepapasan, kita duduk bareng di satu majelis, kita akan menyapa. Begitu juga orang akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selalu mengenal Rasulullah. Cara mengenal Rasulullah diantaranya adalah menghadiri majelis seperti ini. Dengan kita hadir majelis seperti ini, kita tambah kenal Rasulullah, kita dikenal oleh Rasulullah karena di majelis ini, majelis zikir dan majelis sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kisah yang sahihah ini, satu malam Rasulullah duduk bersama istrinya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah memandang wajah Rasulullah yang begitu berseri-seri. Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ud'uli ya Rasulullah." Maaf. Sayyidatina Aisyah berarti kedudukannya apa di Rasulullah? Sebagai apa? Istri.
istri minta doa kepada siapa? Suami. Ini pendidikan untuk kita. Ya, bapak-bapak walaupun istrinya tidak minta doa, didoakan ya doakan istri kita dan anak-anak kita. Ini pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidatina Aisyah mengatakan, ud'uli ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan aku. Spontan Rasulullah mengangkat tangan. Berdoa Rasulullah dengan doa yang luar biasa. Doa yang istimewa. Siti Aisyah ahli bahasa, apalagi mendengar doa Rasulullah yang begitu indah dari suami seorang nabi, seorang rasul, afdholul makhluqat, sallu ala Nabi Muhammad. Itu Siti Aisyah ketika mengamini doa Rasulullah, amin, 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 begini sampai keningnya nempel tanah, keningnya nempel, batuknya nempel tanah. Dari apanya? Dari senangnya dan dari khusyuknya. Rasulullah melirik. Siti Aisyah mengamini doa Rasulullah sampai nempel tanah. Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, ayasurruki doa ilaki. Hei Aisyah, apa senang engkau aku doakan? Apa jawab Siti Aisyah? Bagaimana Anda senang ya Rasulullah? Yang doakan seorang suami, yang doakan Rasul, Nabi, afdholul makhluqat. Allah sangat senang ya Rasulullah. Ketika Siti Aisyah mengatakan, aku sangat senang ya Rasulullah, didoakan oleh engkau ya Rasulullah, sampai keningku nempel tanah. Ketika Siti Aisyah mengatakan begitu, apa kata Rasulullah? I'lami ya Aisyah, ketahui Aisyah, itu doa yang aku panjatkan tadi. Itu doaku setiap malam aku tahajud baca doa itu untuk umatku semuanya. Allah. Umatku yang sekarang ada dan ila yaumil qiyamah. Jadi kita hadir sekarang ini tidak menutup kemungkinan cipratan dari doa Rasulullah SAW. Dan guru mulia kita Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror mengatakan, orang yang kepingin kena cipratan doa ini, doa Rasulullah yang dipanjatkan setiap malam, supaya selalu menghadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Insya Allah yang hadir rutin istiqomah dapat cipratan doanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan bahwa ini kunci sukses bagi seorang pengasuh pondok pesantren, bagi seorang ustadz yang mengasuh majelis taklim, bagi seorang tua yang ingin sukses. Salah satu kesuksesan Rasulullah dalam membimbing umat adalah setiap malam terus selalu mendoakan umat. Ini para hadirin, sallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang seorang kiai lupa mendoakan santrinya, ya. Padahal ini Rasulullah. Rasulullah suksesnya itu dari berbagai macam. Ya ketelatenan beliau, ya ilmunya beliau, ya perjuangannya beliau. Tapi di antara kesuksesannya adalah setiap malam mendoakan umat. Umat yang hidup bersama Rasulullah dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya kena kecipratannya. Makanya ajarkan anak-anak kita, keluarga kita supaya dapat cipratan doanya Rasulullah, supaya senang menghadiri majelis seperti ini. Mudah-mudahan satu kisah ini yang Al-Fakir sampaikan dari salah satu buku kitab yang ditulis oleh guru saya, kita mendapatkan semuanya manfaat ilmu beliau. Amin. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabul doa-doa beliau insyaallah. Dan kita dapat barokah dari beliau dan para masyayikhnya. Tetap kita akan minta ijazah dari Syekh Saleh mumpung datang ke sini. Ini datang yang fujatul khair, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ijazah dari Syekh Saleh, dari guru-guru beliau, kita punya sambungan sanad
ilmu kepada mereka sehingga kita punya ikatan dengan para salihin, para ulama insyaallah. Ijazah. Ya, Pak. Ada enggak di mobil? Enggak ada. Para jamaah, ijazah yang selalu beliau insya Allah biasa dibaca di sini. Beliau bersama kita di Mekah itu pagi sore membaca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, membaca Wirdul Latif. Mudah-mudahan kita tadi diawali dengan membaca ratib ya. Iya, mudah-mudahan ratib yang sudah diijazai oleh Habib Mahdi juga saya nyambung lagi ijazah dari guru saya Al-Habib As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror. Insya Allah semuanya nyambung dari jalurnya Habib Mahdi dan dari jalur saya ke guru saya. Insya Allah nyambung semuanya. Antum terima semuanya ya. Tadi sore saya dapat tamu seorang Habib Al-Idrus dari Semarang. Kemudian tamu itu minta bimbingan. Kira-kira saya punya jamaah supaya jamaah itu terkendali imannya, terkendali kehidupannya, terkendali dari berbagai ghazwul fikri, perang pemikiran. Kira-kira apa yang paling tepat diberikan jamaah kepada jamaah saya. Saya mengatakan paling tepat antum mengajak jamaah antum membaca Ratib Al-Atos dan Ratib Al-Haddad. Jadi antum juga baca Ratib Al-Atos, Ratib Al-Haddad bukan ketika di majelis seperti ini saja, tapi di rumah-rumah jenengan supaya baca ratib bersama keluarga. Supaya keluarga apal Ratibul Atos dan apal Ratibul Haddad. Beliau Al-Habib Mahdi tadi menyebut kakek saya Syekh Ali bin Ahmad Basalamah. Kakek saya Syekh Ali bin Ahmad Basalamah itu belajar di Ribat Asy-Syatiri 8 tahun. Iya, 8 tahun. Kemudian ke Mekah menyambung belajarnya kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Iya, begini para hadirin, saya lahir di rumahnya Syekh Ali. Sampai Syekh Ali meninggal, usia saya 19 tahun, saya bersama beliau. Pertama kali yang diajarkan oleh kakek saya, Syekh Ali bin Ahmad Basalamah, selalu walaupun saya masih kecil, kalau malam mesti dibanguni. Malam masih dibanguni, walaupun tidak ikut sholat tahajud. Yang penting bangun, ngucap Allah, Allah walaupun tidur lagi. Iya, jadi mendidik seorang anak supaya bangun malam. Itu luar biasa. Kenapa para hadirin? Sebab ada satu kisah, sedikit lagi. Ada satu kisah, saya mendapatkan kisah ini dari seorang masyayikhi. Ada seorang wali min auliyaillah, la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu tentang kedudukan wali kecuali wali. Wali ini jalan di satu gang. Ketika jalan di satu gang, di rumah seorang tukang rumput, tukang angon, ngerti tukang angon ya? Kadang-kadang kan kita remehkan, itu paling tukang angon. Di depan rumah tukang angon, wali itu berhenti menghadap rumah tukang angon. Wali itu menuju ke rumah ini. Ini tuan rumah ini adalah seorang wali. Satu kampung heboh. Satu kampung apa? Heboh. Loh, tukang rumput, tukang angon, kok wali min auliyaillah? Iya, ini tuan rumah ini, bapak yang punya rumah ini adalah seorang wali. Pergi ini wali, berjalan. Orang kampung langsung bertanya, Pak, apa sih rahasianya jenengan kok dikatakan wali oleh wali itu? Mungkin begini, saya sambil cari rumput, ada seorang masyayikh, seorang syekh lagi menyampaikan ilmu, ya. Kemudian menyampaikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa
Rasulullah menyampaikan dari Allah, namanya hadis qudsi. Allah setiap malam memanggil-panggil hambanya. Maaf, minta sama ditawari lebih terhormat mana? Minta sama ditawari lebih terhormat mana? Ditawari. Ini Allah nawari kalau malam. Mana hamba-hambaku yang banyak dosanya, mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampuni. Mana hamba-hambaku, ini tengah malam, ada 3 tawaran Allah. Mana hamba-hambaku yang lagi banyak punya cita-cita, punya hajat, mohonlah kepadaku, aku akan berikan. Mana hamba-hambaku yang sedang punya problem, mohonlah kepadaku, aku akan berikan. Ini tukang angon ini dengar. Ada berapa tawaran dari Allah? 3. Maka tukang rumput ini kalau malam bangun, tidak sholat, tidak wudhu, hanya bangun terus mengatakan aku 3 kali, tidur lagi. Ngomong gitu dok, aku tidur lagi. Maksudnya apa? Allah tadi nawari, siapa yang banyak dosanya pengen diampuni oleh aku, ayolah istighfar. Orang ini mengatakan, aku ya Allah. Siapa yang punya kebutuhan, sampaikan kepadaku, aku akan berikan. Tukang rumput ini ngomong aku. Siapa yang punya problem, ingin diberi jalan keluar oleh aku, mintalah kepadaku. Aku ngomong aku. Jadi hanya bangun malam ngomong apa? Aku. Tidur lagi jadi wali. Enak kepada umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya nanti malam boleh praktek, tapi jangan ngomong aku aja. Wudhu terus sholat sunnah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali para hadirin, saya dididik langsung oleh kakek saya. Kakek saya didikan para habaib dari Hadramut, ya terutama Al-Imam Asy-Syatiri radhiyallahu an, itu mendidik seperti itu. Pertama kali zikir yang diajarkan saya kenal itu adalah Rotibul Atos dan Rotibul Haddad. Sampai sekarang saya ajarkan juga di pesantren Darussalam. Anak-anak baca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, dan Wirdul Latif. Alhamdulillah, mudah-mudahan dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dilakukan oleh guru saya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan walaupun ini dianggap sudah biasa, tapi mudah-mudahan tambah nyambung. Amin. Tambah manfaat. Amin ya rabbal